sumber daya manusia aparatur. 1. Seorang asesor SDM aparatur sedang melakukan penilaian kompetensi pegawai. Metode penilaian yang paling tepat untuk mengukur kemampuan analitis dan pengambilan keputusan adalah A. Wawancara terstruktur. B. Tes kepribadian. C. Intrai exercise. D. Presentasi. E. Tes pengetahuan umum. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa intrai exercise merupakan metode penilaian yang efektif untuk mengukur kemampuan analitis dan pengambilan keputusan karena mensimulasikan situasi kerja nyata di mana peserta harus mengelola berbagai tugas dan prioritas dalam waktu terbatas. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proses asesmen kompetensi, asesor SDM aparatur menggunakan teknik STAR. Apakah kepanjangan dari STAR? A. Situation, Task, Action, Result. B. Spesifik, timely, akurat, relevan. C. Strategic, Tactical, Analytical, Responsive. D. Strength, Talent, Ability, Resilience. E. System, Teknik, Approach, Review. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa STAR adalah singkatan dari Situation, Task, Action, Result. Teknik ini digunakan dalam wawancara berbasis kompetensi untuk mendapatkan informasi spesifik tentang pengalaman kandidat dalam situasi tertentu. Kita masuk soal berikutnya. 3. Asesor SDM aparatur menemukan bahwa hasil asesmen kompetensi seorang pegawai tidak sesuai dengan kinerja aktualnya. Langkah paling tepat yang harus diambil adalah A. Mengabaikan hasil asesmen. B. Melakukan asesmen ulang dengan metode berbeda. C. Mengevaluasi validitas instrumen asesmen. D. Menyesuaikan standar kompetensi. E. Memberikan sanksi kepada pegawai. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah paling tepat adalah mengevaluasi validitas instrumen asesmen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan dapat secara akurat menilai kompetensi yang diharapkan dan relevan dengan kinerja aktual. Kita masuk soal berikutnya. 4. Asesor SDM aparatur sedang mengembangkan kamus kompetensi untuk instansi pemerintah. Komponen yang tidak termasuk dalam deskripsi kompetensi adalah A. Definisi kompetensi. B. Indikator perilaku. C. Level kompetensi. D. Metode pengembangan. E. Nama kompetensi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode pengembangan bukan merupakan komponen standar dalam deskripsi kompetensi pada kamus kompetensi. Komponen utama biasanya meliputi nama kompetensi, definisi, indikator perilaku, dan level kompetensi. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam melakukan asesmen berbasis kompetensi, asesor SDM aparatur menggunakan metode assessment center. Kelemahan utama dari metode ini adalah A. Kurang valid. B. Tidak dapat mengukur potensi. C. Membutuhkan waktu dan biaya yang besar. D. Hanya cocok untuk level manajemen atas. E. Tidak dapat mengukur soft skill. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kelemahan utama metode assessment center adalah membutuhkan waktu dan biaya yang besar karena melibatkan berbagai simulasi, multiple asesor, dan persiapan yang kompleks. Namun, metode ini tetap dianggap valid dan komprehensif dalam mengukur berbagai kompetensi. Kita masuk soal berikutnya. 6. Asesor SDM aparatur diminta untuk mengevaluasi efektivitas program pengembangan kompetensi. Model evaluasi yang paling komprehensif untuk mengukur dampak pelatihan terhadap kinerja organisasi adalah A. Model CIPP atau konteks, input, proses, product. B. Model Kirkpatrick. C. Model ADI. D. Model ROI atau Return on Investment.
E. Model Balanced Scorecard. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa model Kirkpatrick adalah model evaluasi pelatihan yang paling komprehensif, terdiri dari 4 level, reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Model ini memungkinkan evaluasi dampak pelatihan mulai dari kepuasan peserta hingga dampaknya terhadap kinerja organisasi. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang asesor SDM aparatur sedang melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Metode yang paling efektif untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi pada level organisasi adalah A. Survei pegawai. B. Analisis jabatan. C. Wawancara dengan pimpinan. D. Observasi kinerja. E. Analisis SWOT. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis SWOT atau Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats merupakan metode yang efektif untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi pada level organisasi karena mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebutuhan kompetensi organisasi. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam proses seleksi CPNS, asesor SDM aparatur menggunakan metode Behavioral Event Interview atau BEI. Prinsip utama dari metode ini adalah A. Menilai kepribadian kandidat. B. Memprediksi perilaku masa depan berdasarkan perilaku masa lalu. C. Menguji pengetahuan teknis kandidat. D. Mengukur kecerdasan emosional. E. Mengevaluasi keterampilan presentasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip utama Behavioral Event Interview atau BEI adalah memprediksi perilaku masa depan berdasarkan perilaku masa lalu. Metode ini mengasumsikan bahwa perilaku seseorang di masa lalu dalam situasi tertentu dapat menjadi indikator perilaku di masa depan dalam situasi serupa. Kita masuk soal berikutnya. 9. Asesor SDM aparatur menemukan bahwa beberapa pegawai memiliki kinerja di bawah standar meskipun telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi. Pendekatan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah A. Memberikan sanksi administratif. B. Meningkatkan intensitas pelatihan. C. Melakukan coaching dan mentoring. D. Rotasi jabatan. E. Menurunkan standar kinerja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa coaching dan mentoring merupakan pendekatan yang paling tepat karena memberikan dukungan individual dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi hambatan kinerja dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik pegawai. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam mengembangkan sistem manajemen talenta, asesor SDM aparatur menggunakan pendekatan 9-box grid. Dimensi yang digunakan dalam model ini adalah A. Kinerja dan loyalitas. B. Kompetensi dan motivasi. C. Kinerja dan potensi. D. Pengalaman dan pendidikan. E. Keterampilan dan pengetahuan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa 9-box grid menggunakan dimensi kinerja dan potensi untuk memetakan talenta dalam organisasi. Model ini membantu dalam mengidentifikasi high potential employees dan merencanakan strategi pengembangan yang sesuai untuk setiap kategori pegawai. Kita masuk soal berikutnya. Pustakawan.